Kalau kita melihat atau meninjau fenomena bahasa roh yang terjadi di dalam gereja-gereja masa kini, di sana mereka berkata bahwa bahasa roh itu sangat penting dan bahasa roh itu perlu pada saat kebaktian bersama di dalam gereja. Maka muncul pertanyaan bahwa haruskah kita berbahasa roh? Sebab di dalam kalangan tertentu, seolah-olah bahasa roh itu menjadi tolak ukur kerohanian. Jika tidak berbahasa roh, maka belum diurapi oleh Roh Kudus. Dan belum mengalami lawatan Tuhan. Dan belum mengalami kedewasaan rohani. Berdasarkan fenomena yang terjadi itu, apakah konsep itu dapat disetujui oleh Alkitab? Poin yang pertama yang perlu kita lihat bahwa bahasa roh itu adalah karunia. Kalau kita memperhatikan di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-10, di sana bahwa karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan dilanjutkan di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 26, karunia bahasa roh. Berarti karunia adalah pemberian Tuhan semata, bukan diusahakan oleh manusia. Maka sangatlah tidak sesuai jika seorang berbondong-bondong untuk belajar berbahasa roh. Seolah-olah bahasa roh bisa diupayakan oleh manusia. Seolah-olah roh bisa dipelajari. Sementara bahasa roh itu adalah karunia Tuhan, pemberian Tuhan kepada setiap orang yang mampu ataupun bisa berbahasa roh. Prinsip yang kedua adalah perlu kita mengetahui ada syarat atau ada prinsip-prinsip penting di dalam bahasa roh. Yang pertama, mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 27 sampai 28. Di sana dicatat pertama adalah 2 orang paling banyak 3 orang. Mengapa dicatat demikian? Sebab Paulus bertujuan supaya kegiatan bahasa roh tidak boleh mengambil porsi waktu paling banyak di dalam pertemuan ibadah. Kemudian dicatat seorang demi seorang, artinya bergantian. Hal ini penting untuk ketertiban di dalam ibadah. Kemudian harus ada yang menafsirkannya. Tujuannya supaya jemaat memahami maksud bahasa roh itu apa. Dan iman mereka dapat bertumbuh. Inilah tujuan macam-macam karunia, yaitu untuk membangun jemaat. Jika tidak ada yang menafsirkan, hendaklah mereka berdiam diri di dalam pertemuan jemaat. Lalu kalau kita melihat prinsip Alkitab seperti ini, bagaimanakah fenomena saat ini? Saudara sendiri menilai berdasarkan kebenaran firman yang telah ada. Prinsip yang ketiga, apakah bahasa roh masih bisa berlangsung saat ini? Di dalam kedaulatan Tuhan mungkin masih mengadakannya jika diperlukan. Jikalau bahasa roh diperlukan oleh Tuhan, mungkin zaman ini juga masih ada bahasa roh. Tetapi penegasannya adalah tidak mungkin lari dari pedoman dan lari dari prinsip kitab suci. Ketika Tuhan mengizinkan bahasa roh, maka tidak mungkin berlawanan dengan firman Tuhan sendiri. Itu sebabnya kita tidak alergi dengan bahasa roh. Mungkin ada bahasa roh, tapi lihat apakah itu sesuai dengan prinsip-prinsip kitab suci.